Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita punya topik yang sangat menarik dari tradisi Jawa, yaitu sesaji. Sumber kita kali ini kutipan teks yang membahas ya arti, tujuan, sampai filosofi di baliknya. Nah, misi kita sekarang ini mau coba kupas lapis-lapis makna sesaji ini, mulai dari yang kelihatan mata, kayak cok bakal gitu, sampai ke konsep yang wah dalam banget seperti Memayu Hayuning Bawana dan Semarang Ruat Jagat. Yuk kita coba pahami bareng-bareng esensinya. Oke. Yang langsung menarik perhatian saya dari teks ini ya, itu bagaimana sesaji langsung dikaitkan dengan kesadaran kosmologis yang tinggi. Itu tentang Tuhan sebagai pencipta, atau dalam teksnya disebut Sangkan Paraning Dumadi, asal dan tujuan semua yang ada. Jadi ini menegaskan kalau sesaji itu bukan sekedar ritual kosong, tapi yaitu bentuk ungkapan syukur dan juga upaya menjaga harmoni keselarasan. Betul, kesadaran akan pencipta itu jadi akarnya ya. Teks ini menyebut sesaji itu tradisi turun-temurun, semacam bahasa rupa. Jadi maknanya itu nggak cuma di doa yang diucap, tapi juga di wujud fisiknya. Ya kayak cok bakal tadi atau ubor rampe lainnya itu. Jadi ada visualnya yang penuh makna filosofis gitu ya. Ya, persis. Dan tujuan utamanya ini ditekankan sekali di sumber Anda. Itu untuk meneguhkan prinsip Memayu Hayuning Bawana. Wah, ini konsepnya luas sekali loh cakupannya. Intinya sih, upaya aktif. Untuk apa? Untuk mewujudkan dan menjaga keselarasan. Nggak cuma sama alam semesta, jagat besar atau makrokosmos itu, tapi juga dengan diri kita sendiri, jagat cilik, mikrokosmos kita. Diri sendiri juga ya. Iya, jadi sesaji itu jadi ekspresi nyata dari, ya beberapa hal sekaligus. Rasa syukur ke Tuhan Yang Maha Esa, jelas. Terus sikap wilas asih ke semua makhluk. Dan kesadaran kalau semua permohonan, ya ujung-ujungnya kembali ke Tuhan juga. Konsep keselarasan Memayu Hayuning Bawana itu. Lalu di teks ini dikaitkan lagi, lebih dalam, dengan Semar Ngruat Jagat. Bahkan ini jadi judul pameran lukisan yang disebut di sana kan? Betul, betul. Kenapa ya kaitan ini dianggap penting? Teksnya bilang ini ajaran luhur, perlu dilestarikan biar generasi sekarang nggak kehilangan jati diri budayanya. Tapi gimana persisnya kaitan sesaji sama pembersihan jagat ala Semar ini? Agak perlu dibedah lagi nih. Oke, mari kita bedah Semar Ngruat Jagat ini ya berdasarkan teksnya. Semar itu dijelaskan asalnya dari Sedaya Manggia Rahayu. Intinya itu rasa. Nah, rasa di sini bukan sekedar emosi loh ya. Oh, bukan emosi biasa. Bukan. Lebih ke esensi kehidupan itu sendiri. Energi yang dihidupi oleh sari pati alam. Uniknya, semar atau rasa ini katanya ada di dalam diri kita masing-masing. Di jagat kecil kita ini. Inilah yang bikin kita bisa merasakan manis pahit, suka duka kehidupan. Itu rasanya. Oke. Terus ngeruetnya? Nah, ngruat itu artinya pembersihan. Terus, jagat di sini, ini penting, merujuknya spesifik ke diri sendiri. Mikrokosmos. Jadi bukan jagat raya luar ya? Bukan. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, Semar Ngruat Jagat ini fokusnya bukan membersihkan dunia luar sana, tapi justru pembersihan dunia di dalam diri Anda. Lewat apa? Lewat kesadaran akan rasa tadi itu. Wah. Jadi pembersihan diri melalui kesadaran rasa. Dalam sekali ya konsepnya, sangat introspektif. Teksnya bahkan kasih julukan menarik buat Semar, Wong Boga Sampil. Digambarkan sebagai dewa yang menyamar jadi manusia, umurnya setua dewa, abadi karena rasa itu baru hilang pas kematian, atau dumadi. Iya, menarik itu. Lalu ada penjelasan asal-usul manusia juga, rohani dari Tri Cahayo, 3 cahaya kosmik, matahari, bulan, bintang. Jasmaninya dari Hawa 4 perkara, tanah, api, air, angin plus 7 anasir lain. Jadilah wiji samar, benih gaib di rahim ibu. Detilnya kaya banget ini. Betul sekali. Dan kalau kita coba hubungkan lagi ya, detail-detail ini ke gambaran besarnya, manusia, sebagai makhluk yang dianggap mulia di sini, itu punya tugas inheran untuk bersyukur, dan ikut memayu Hayuning Bawana. Ikut menjaga keselamatan, keindahan dunialah dampangnya. Oke, tugas menjaga dunia. Nah, salah satu cara konkretnya, kata sumber ini, ya lewat praktek ruatan. Dan ruatan ini seringkali pakai sesaji sebagai sarananya, sebagai medianya. Contohnya ada disebut gak di teks? Ada disebut beberapa.
Seperti tumpeng, ayam ingkung, ada brokohan, nasi mule, janur kuning, kelapa hijau juga. Terus nasi punar, nasi golong, uang logam, tikar, macam-macam. Tapi penting juga dicatat, teksnya sendiri mengakui kalau bentuk dan isi sesaji ini ya variasinya banyak banget, tergantung daerahnya, tradisi setempatnya gimana. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, apa makna inti yang bisa kita ambil untuk Anda dari pembahasan ini? Sesaji, paling tidak menurut perspektif teks ini, jelas ya, lebih dari sekedar persembahan fisik. Ini wujud syukur yang dalam. Terus pengejawantahan filosofi keselarasan hidup, itu tadi, memayuhayungin bawana, dan bahkan terkait erat sama konsep pembersihan diri melalui kesadaran akan rasa. Esensi hidup dalam diri yang terangkum di Semarung Ruat Jagat. Iya, dan ini sebenarnya memunculkan satu pertanyaan reflektif yang menurut saya menarik untuk Anda bawa pulang, untuk Anda renungkan. Gini, kalau rasa atau semar itu adanya di dalam diri kita masing-masing. Dan ngeruat jagat itu intinya pembersihan diri kita sendiri, jagat kecil kita. Pertanyaannya jadi, gimana Anda bisa menerapkan esensi pembersihan jagat kecil ini dalam keseharian Anda? Mungkin di luar ritual fisik sesajinya ya. Pasti ada cara-cara personal untuk terus mengasah kesadaran rasa itu dan menjaga keselarasan batin Anda. Nah, itu sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.